Malaysia semestinya bersyukur mempunyai pemimpin seperti Anwar Ibrahim. Walau amat terlambat diberi kesempatan memimpin, tapi tidak mengapa, ketimbang tidak sama sekali. Seharusnya, Anwar memimpin Malaysia 20 tahun lalu bersamaan dengan gelombang reformasi di Indonesia. Dan Anwar memang pengagum perubahan di Indonesia itu. Anwar sebetulnya mewakili wajah Malaysia sesungguhnya. Dia bisa diterima oleh hampir semua kalangan masyarakat, semua kaum di Malaysia. Itu pandangan kami sebagai tetangga. Sosok Anwar lebih pas dengan perpolitikan Malaysia saat ini dan tantangan ke depan. Yang jelas, dia bukan pemimpin yang berilusi konyol seperti ilusi Mahawangsa Melayu. Mudah-mudahan juga, beliau juga tidak terjebak main klaim budaya, main klaim bahasa Indonesia. Soalnya, kami percaya Anwar Ibrahim lebih memahami, atau lebih tepatnya menghormati, Indonesia ketimbang pemimpin Malaysia yang lain. Orang Indonesia juga amat respek pada beliau. Jangan heran jika Presiden Jokowi pun paling awal memberikan ucapan selamat. Waalaikumsalam Bapak Presiden. Terima kasih. Pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Yang Mulia sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Terima kasih. Saya anggap ini suatu penghormatan. Itu di antara yang paling awal menelpon. Ini menunjukkan bahawa saya kekal sahabat sejati Indonesia. Dato' adalah sosok yang dikenal kuat di Indonesia, dihormati oleh rakyat Indonesia. Terima kasih Pak. Dan saya mengharapkan hubungan biar dan perdagangan, bisnes, investasi dan budaya, persahabatan, insya-Allah dapat kita tingkatkan. Dan beberapa isu yang nampak terbatas, termasuk soal pekerja, itu dapat diluruskan dengan cara yang bersih. Mudah-mudahan, ucapan Anwar bahwa ia adalah sahabat bagi Indonesia itu akan terbukti. Sahabat yang baik, tentu saja menghargai Indonesia apa adanya. Sahabat yang baik, tentu menghormati keberadaan Indonesia. Sahabat yang baik, janganlah mengulangi kesalahan pemimpin dan tokoh Malaysia sebelumnya. Banyak tokoh-tokoh Malaysia yang begitu mudah menafikan Indonesia. Banyak tokoh Malaysia yang berpikiran penuh ilusi, ingin kembali ke Indonesia belum wujud. Banyak pemimpin dan tokoh Malaysia yang tidak bisa membedakan mana diaspora Indonesia, mana diaspora Malaysia. Mereka merasa berhak atas sejarah dan budaya Nusantara, tapi amat malu mengakui sebagai orang Jawa, Minang, Bugis, atau Batak. Malu mengakui berdarah Indonesia dan menyembunyikan diri di balik jargon Melayu. Banyak pemimpin Malaysia yang setiap hari berbicara mengenai lingua franca bahasa Melayu, bicara mengenai Nusantara zaman dulu. Berbual soal tamadun Melayu zaman dulu. Mereka seolah tak pernah bersyukur telah memiliki negara Malaysia. Mereka gembar-gembor mengenai Mahawangsa Melayu, tapi mengabaikan situasi negaranya sendiri. Mengabaikan kaum Cina, India, dan mengabaikan Sabah dan Sarawak. Mereka ngotot menyebut suku-suku di Indonesia sebagai Melayu. Padahal kami beragam, kami suku-suku yang punya identitas dan budaya berbeda-beda. Inilah yang mencederai perasaan orang Indonesia, mencederai Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia, Melayu adalah suku yang hebat. Tapi kami juga banyak suku-suku lain
seperti video berikut ini. Namanya siapa? Namanya Tia. Tia, oke. Dayaknya daya apa? Dayak Taman. Dayak Taman. Burung ruai. Burung ruai. Ya. Oh, pakai pakaian adat Bali. Oke, makasih ya. Hah? Oh. Islam yang tinggal di Pontianak. Ini temanya burung enggang. Mewakili kota apa? Mewakili Pontianak yang sudah menetap di Kalimantan. Oh, kita orang Sunda ya. Tapi tinggalnya di Pontianak. Di Pontianak. Wow. Yang kita pakai baju adat Dayak Kanayan. Loh. Itu, halo. Siapa namanya? Heru, Mas. Heru. Ini pakai pakaian Dayak, pakai pakaian Jawa, asli warga Jawa. Bukan Ini asli orang Dayak asli. Oh, orang Dayak asli. Ya. Jawa Kalimantan, Pontianak ini di Mempawah. Oh, Mempawah. Tapi aslinya Jawa Timur. Dari mana? Padang. Kita memang juga asli orang Padang. Aslinya orang Jawa malah kepakainya pakaian Padang. Oke. Adat Tionghoa. Boleh tahu nama khasnya baju ini? Nama baju apa? Congsam. Dari atas. Ini apa namanya yang di atas? Tanja. Yang dipakai orang Melayu yang di sini namanya apa? Tanja. Ideologi politik yang penuh ilusi itu telah meracuni sebagian besar generasi muda Malaysia. Dan terbukti, masih cukup besar kaum muda yang berbondong-bondong memilih Perikatan Nasional. Inilah kubu politik yang berideologi Melayu Islam yang konservatif. Bahkan, mungkin lebih konservatif ketimbang Barisan Nasional atau UMNO yang sekarang. Jadi, mimpi mengenai Mahawangsa Melayu itu lebih dekat dengan ideologi Perikatan Nasional. Adapun kelompok Pakatan Harapan atau kubu Anwar Ibrahim yang memerintah sekarang kemungkinan jauh lebih realistis dan reformis. Ideologi Pakatan Harapan lebih mirip dengan partai-partai nasionalis atau kebangsaan di Indonesia. Adapun kubu Perikatan Nasional atau ideologi Melayu Islam lebih mirip dengan ideologi partai-partai Islam di Indonesia. Di Indonesia, tren ideologi kebangsaan terus menguat. Di Malaysia pun bisa ke arah yang sama, kendati ideologi perpaduan ala Pakatan Harapan belum dominan. Artinya pertarungan politik di Malaysia tetap akan sengit. Dan itulah tantangan Anwar Ibrahim. Mudah-mudahan, beliau berhasil menjaga stabilitas politik dalam waktu lama, serta bisa memajukan ekonomi Malaysia. Begitulah guys, pandangan kami mengenai politik di negeri ujung Medini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.